Oke, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali shalom. Oke. Shalom, angkat tangannya gini. Darah masih bernafas. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah kembali di minggu terakhir, bahkan di hari terakhir di bulan Juli ini, ya. Ini tanggal 31 Juli, kita bersyukur kita ada di bulan yang ke-7 di tahun 2022. Saudara, waktu terus berlalu, sebentar lagi kita masuk di bulan Agustus, ya. Kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dan kita bersukacita semakin hari, semakin banyak hal yang kita boleh lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan kita percaya akan banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu mengikuti kita. Amin. Hari ini saya akan bicara mengenai pemberian yang terbaik. Haleluya. Coba baca dengan saya sama-sama 1, 2, 3. Pemberian yang terbaik. Sekali lagi 1, 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan. Klik. Ya. Oke, kita baca Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-7. Ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-50. Lukas pasal yang ke-7. Ya. Bapak Ibu sudah buka dengan saya Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal 7. Ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-50. Haleluya. Yang sudah menemukan katakan amin. Puji Tuhan. Ya. Baik, sudah menemukan Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-50. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu jemaat sekalian baca ayat yang ganjil seterusnya sampai ayat yang ke-50. Diberi judul Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ya, saya baca ayat 36, Bapak Ibu, ayat yang ganjil seterusnya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ayat 37. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambut. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ayat yang ke-39. Ayat yang ke-40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saat Simon, katakanlah guru. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu, supaya di antara mereka yang akan terlebih mengasihani dia. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi.
Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Haleluya. Berbahagia kita yang membaca firman pagi ini, terutama kita yang siap mau memahami firman ini, mengerti firman ini, dan mau menghidupi firman ini. Amin. Saudara, penulis kitab ini adalah murid Yesus yang bernama Lukas. Dan Lukas adalah orang yang menyaksikan sendiri kejadian itu. Jadi penulis ini menyaksikan apa yang telah terjadi di tempat seorang Farisi yang bernama Simon. Tiba-tiba datang seorang perempuan berdosa, bahkan diberi label dalam Markus itu dia seorang pelacur, ya, dan datang menghampiri Tuhan Yesus, ya, dan datang memberikan minyak narwastunya, bahkan dia menyeka kaki Yesus dengan air matanya, ya, bahkan dia mencium kaki Yesus, ya. Saudara, kalau kita lihat, ya, Lukas hanya menyebutkan itu sebagai seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Di ayat dikatakan di sini, sudah ayat di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Anda tahu kata terkenal? Ya, berarti semua orang tahu. Ya, dia bukan hanya dikenal. Kalau kenal kan ya saya kenal aja. Tapi terkenal artinya semua orang tahu. Jadi ketika dia lewat, orang sudah tahu ini perempuan berdosa. Ketika dia kemanapun, oh ini perempuan pelacur. Semua orang tahu. Ya, artinya tidak ada yang tidak tahu. Jadi dia sudah punya label atau dia sudah dicap sebagai orang berdosa. Ya, tidak ada orang yang mau dekat dengan dia, tidak ada orang yang mau bergaul dengan dia, apalagi mau duduk dengan dia. Saudara kan mungkin pernah tahu, ya, pernah lihat, oh orang itu terkenal penipu. Oh, contohnya gitu kan, orang itu terkenal tukang bohong, oh orang itu terkenal pencuri. Ya, saudara, di kampung saya, di tempat saya di Sumba Tengah, ya, saudara juga yang mengekali dari Sumba Tengah, itu ada orang yang terkenal pencuri. Benar-benar, dia terkenal. Jadi kalau dia lewat begitu, udah tahu dia itu pencuri. Dan memang sukanya mencuri, saudara. Iya. Jadi kalau ada yang hilang, ya, ada ternak kuda yang hilang, yang dituduh dia, karena dia terkenal. Nah, jadi bukan siapa-siapa, pasti dia, saudara. Satu saat, ya dia sudah ditangkap. Saya nggak tahu bagaimana kabarnya. Satu saat saya pelayanan di penjara di Sumba Timur, saya ingat. Saya ketemu dengan bapak ini, ya, yang terkenal pencuri di kampung saya. Waktu kita lagi melayani, saya masih ingat waktu saya masih mahasiswa, ya. Dia datang ke depan, kita doakan, dia nangis-nangis, ya. Dan saya tahu dia terkenal pencuri, saudara. Dia itu, saudara, dipukul bagaimanapun dia kebal. Ya, sudah masuk penjara berulang kali, sudah ditembaki berulang kali, tapi tidak pernah berhenti mencuri. Penjara tidak membuat dia bertobat, saudara. Ya. Dan dia sangat terkenal dengan kalau dia curi, orang Sumba itu kalau curi, saudara, gak curi 1 ekor kerbau, 1 kandang. Ya. Serius, saudara, itu 1 kandang, 1 malam digiring keluar. Jadi kalau hilang di sana itu 1 kandang, saudara. Kalau 1 kandang itu jumlahnya 30 ekor, 50 ekor, semuanya diambil. Iya. Dan orang tahu, di sana tahu siapa yang mencurinya. Tapi susah untuk menangkapnya. Ya, saya ingat waktu saya masih SD itu, saudara. Saya sampai SD itu di kelas kita bubar. Gurunya bingung semua karena semua orang lari ke gunung menyaksikan bagaimana pencuri menggiring kerbau siang-siang. Mencuri kerbau itu gerombolan siang-siang pakai kuda, saudara. Semua orang menyaksikan bagaimana ada tuan pemilik itu, saudara, pingin menyerbu mereka dihadang sama pencuri itu. Jadi tontonan gratis sampai kita naik gunung, saudara, untuk bisa menyaksikan di padang jauh sana apa yang terjadi. Ada orang yang terkenal. Dan perempuan ini,
dinyatakan terkenal sebagai orang berdosa. Dia sangat terkenal. Nah, sebagai apa? Orang berdosa. Ya, terkenalnya sebagai orang berdosa. Tapi tahukah kita, Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Apa dia katakan? Semua. Katakan dengan saya, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang itu siapa? Termasuk saya. Haleluya. Saudara sadar, terima kasih. Jadi artinya semua orang berbuat dosa. Jadi perempuan ini tadi terkenal karena berbuat dosa. Kita pun juga berbuat dosa. Tidak ada dosa besar dan kecil di hadapan Tuhan. Dosa tetap dosa. Tidak ada jumlah dosanya 1 karung dan dosanya hanya 1 kilo. Semua sama di hadapan Tuhan. Yang bedanya adalah cara dia berbuat dosa. Ya kan? Dia terkenal mungkin karena dia seorang pelacur, semua orang tahu. Kita mungkin tidak terkenal karena berbuat dosa. Tapi sama aja di hadapan Tuhan kita semua orang berdosa. Di hadapan Tuhan kita tidak layak. Saudara, di hadapan Tuhan kita tidak pantas. Kita semua sebagai orang berdosa. Ya, semua kita sebagai orang berdosa. Kita semua tidak layak di hadapan Tuhan. Artinya saudara, ya, apa yang kita belajar dari perempuan berdosa ini sebagai orang yang berdosa juga. Ya, jangan lihat status yang dia bawa sebagai pelacur, sebagai orang perempuan yang tidak benar, tapi lihat dikatakan terkenal sebagai orang berdosa. Kita pun sama sebagai orang berdosa. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana perempuan berdosa ini mengambil sebuah keputusan dalam hidupnya untuk datang bertemu dengan Tuhan. Kita melihat keputusan apa? Ya, saya lihat adalah berani. Ya kan? Dikatakan dia perempuan terkenal. Dan dia pergi ke rumah orang Farisi. Saudara, orang Farisi itu sangat benci dengan perempuan berdosa. Ya, sangat benci dengan orang berdosa, apalagi pelacur. Dan pernah terjadi mereka menggiring seorang perempuan itu keluar kota dan mereka ingin merajam dengan batu perempuan berdosa. Nah, perempuan ini mengambil sebuah langkah, dikatakan ayat 27, di kota itu seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli bualam berisi minyak wangi. Dikatakan datanglah ia. Karena apa saudara? Dia berani. Katakan dengan saya berani. Katakan dengan saya lagi, berani. Saudara, kalau dia harus mengambil risiko yang dihadapi, dia risiko pertama pasti ditolak. Kedua itu pasti dia dihina. Yang ketiga itu pasti dia dirajam batu dan diseret keluar kota. Dan mati. Itu risiko yang harus dia hadapi. Sebagai seorang perempuan berdosa, terkenal sebagai seorang perempuan pelacur. Dia datang di rumah orang Farisi yang terkenal tidak suka dengan perempuan yang seperti itu. Tapi apa yang membuat dia datang? Karena dia mendengar tentang Yesus. Ada Yesus yang mengasihi setiap orang. Ada Yesus yang mengasihi semua orang. Yesus tidak pernah memandang siapa dia, Yesus tidak pernah melihat siapa dia, makanya dia berani datang karena dia tahu ada Yesus di situ. Kalau tidak ada Yesus, saya yakin dia tidak datang. Tapi dia berani datang karena ada Yesus. Jadi saudara, saya ingin bilang kepada kita sih, hidup kita ini harus berani. Amin. Kita harus berani. Bukan berani pukul orang. Ya, salah itu saudara. Bukan berani nekat. Bukan yang dimaksud ini saudara. Tapi kita berani
Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Waktu itu Yesus ada di situ, maka perempuan ini berani. Nah sekarang Yesus ada bersama-sama dengan kita, kenapa kita tidak berani? Ada satu perkataan ini yang menarik. Keberanian bukanlah tidak memiliki rasa takut. Tetapi keberanian itu berhasil melalui dan menghadapi rasa takut. Berani bukan berarti tidak takut artinya. Tapi orang yang berani adalah orang yang mampu atau orang yang berhasil melalui atau menghadapi rasa takut itu. Saya yakin perempuan datang dengan kaki yang gemetar. Dengan tangan yang gemetar. Pada mungkin waktu dia lewat aja dia sudah diludahi mungkin. Dia sudah dihina, wah perempuan pelacur. Mungkin orang sudah teriak, Lukas tidak mencatat itu. Tapi saya yakin saudara, dia datang dengan gemetar. Dia datang mungkin dengan ada rasa takut. Tapi dia berani karena ada Yesus di situ. Nah persoalan saudara hadir di gereja ini. Saudara ibadah di tempat ini. Saudara memuji Tuhan hari ini. Karena kita tahu ada Yesus bersama dengan kita. Amin. Yesus tinggal di dalam hidup kita. Kenapa kita tidak pernah berani menghadapi persoalan yang kita hadapi hari ini? Kenapa kita takut bertempur terlebih dahulu? Kita mudah menyerah karena kekhawatiran. Kita mudah menyerah karena kata orang. Kita mudah menyerah karena kondisi hari ini. Harusnya kita berani mengambil sebuah langkah dalam hidup ini untuk tetap setia mengikuti Yesus, melakukan apa yang harus kita lakukan. Jangan takut untuk berbuat sesuatu, saudara. Memang ada resikonya. Apapun itu selalu ada resikonya. Ya, saudara yang berbisnis, yang punya usaha, kalau saudara tidak berani, tidak terjadi usaha itu. Gereja ini, gedung ini ada karena keberanian iman. Saya itu di hadapan saya ngobrol, saya juga punya rasa. Bisa enggak gereja ini, gedung ini dibangun sampai selesai? Bisa enggak tempat ini dipakai? Saya juga punya rasa takut, rasa khawatir. Tapi istri saya mengatakan, kamu ajar orang, ajar jemaat berani iman, beriman. Kenapa kamu takut? Saya bilang, ayo kita maju sama-sama, berani. Kalau tidak berani, tidak terjadi seperti ini sudah. Orang yang punya usaha juga. Berani mengambil keputusan. Saudara tidak akan pernah menikmati apa yang saudara nikmati hari ini. Saudara harus berani. Berani meninggalkan dosa. Berani tidak kompromi dengan dosa. Berani hidup benar. Berani berbeda dari orang lain. Kalau orang lain masih hidup seperti itu, orang lain masih kompromi dengan dosa, Anda harus berani tampil berbeda bahwa saya anak Tuhan. Kalau orang lain itu masih minum mabuk, saudara ambil keputusan, walaupun teman dekatmu, kakak kandungmu mungkin, sekalipun dia, Anda harus berani mengatakan, saya tidak mau. Itu sebuah keputusan. Tapi persoalannya, kita tidak berani untuk Tuhan. Pertanyaannya, Lukas mencatat ketika perempuan itu datang bertemu dengan Yesus, Yesus tidak menolak dia. Yang kita baca di sini, Yesus tidak berdiri di situ dan mengatakan, hei perempuan, kenapa kamu datang di sini? Kamu mau cari gara-gara ya? Yesus tidak menunjuk dia sekalipun. Bahkan ketika dia menumpahkan minyak wangi itu, dia menangis kaki Yesus, dia menyekanya dengan rambut, bahkan dia cium kaki Yesus, Yesus membiarkan saja. Apakah Yesus tarik kakinya? Dan dia mengatakan, ih najis kamu, ih najis kamu. Enggak. Yesus membiarkan saja perempuan melakukan apa yang terbaik yang dia bisa lakukan. Saya bilang kepada saudara, ketika saudara mengambil keputusan untuk sebuah kebenaran, yakinkan Yesus ada bersama dengan engkau dan dia mendukung engkau.
Berani berbeda itu tidak mudah. Berani ambil keputusan itu tidak mudah. Saudara yang sudah dibaptis, berani itu tidak mudah. Iya kan? Berbeda itu tidak mudah, saudara. Tapi saya berkata, putusan saudara itu akan melahirkan sesuatu dalam kehidupan. Keputusan saudara itu akan membuat nilai yang berbeda dalam hidupmu. Ya. Mari saudara, ya, saya ingin pergi sini. Apakah Tuhan Yesus menolak perempuan itu? Tidak, saudara. Saudara lihat apa di depan ini, saudara? Apa? Uang apa? Siapa yang mau uang itu? Siapa yang mau? Enggak ada yang mau? Mau. Wah, uang digambar. Kalau seandainya benar-benar uang itu ada. Bukan dulu dompet. Ada 2.000. Usang lagi. Saudara mau? Suaranya kecil. Enggak mau. Banyak 2.000 ini soal. Kelihatan Bapak Gembala ini uangnya 2.000 aja bayar parkir. Saudara, ada benar. Siapa yang mau? Hanya anak saya. Yang lain tidak mau ya? Mau ya? Mau? Ya udah kalau nggak ada yang mau. Mau ya? Serius? Ini berapa nilainya? Nah kalau saya gini-ginikin, masih ada enggak? Menar-nar nih. Hah? Menar? Saya remuk lagi, masih mau enggak? Saya injak, masih mau enggak? Waduh, jangan diinjak. Pertanyaan saya, kenapa saudara mau? Nilainya kan, dia mau diucek-ucek sekalipun, pasti saudara pergi ke warung masih laku. Saya ingat saudara, saya ingat dulu dia ada kan uang robek gitu kan, robek lagi dua, ambil apa namanya, saya dulu sampai pakai nasi. Saya nggak tahu punya pengalaman saudara, karena nggak punya lem di rumah, pakai nasi, lem itu uang dia sambung kembali. Terus caranya, saudara, itu tipu-tipu tuh. Dilipat gini, disembunyiin yang bekas lemnya, pergi ke warung dengan penuh ketakutan. Yang nanti ini ibu dia buka, dia lihat ini uang sambung ini katanya. Tapi ketika berhasil, saudara, waduh, berhasil juga saudara. Padahal uang yang dilem pakai nasi. Walaupun dia robek sekali, saya nggak mau robek saudara. Kalau disambung pakai plester tadi bening, Anda pergi ke warung pun laku. Karena apa? Ada nilainya. Saya bilang kepada saudara, saudara bukan uang. Lebih daripada uang hidup kita ini. Kita dibayar nggak pakai uang. Dibayar pakai darah yang mahal. Itu darah Yesus Kristus dibayar lunas. Nilai kita lebih daripada harta apapun. Ada orang yang bilang kau itu, kau pendosa kah? Ada orang yang bilang padamu hidup kamu tidak bernilai kah? Apa kata orang tentang hidupmu tidak mengurangi nilaimu di hadapan Tuhan. Amin. Itu prinsipnya saudara. Jadi bahkan ada orang sekalipun yang menginjak-injak harga dirimu, tidak akan merubah nilaimu di hadapan Tuhan. Amin. Saudara mengerti nilai. Tapi kenapa saudara tidak mengerti nilai dirimu sendiri? Itulah yang membuat kita takut. Karena kita selalu menilai diri kita rendah. Selalu menilai diri kita tidak mampu. Selalu menilai diri kita tidak bisa. Tapi harusnya kita mengerti. Saudara saya dan saudara sama di hadapan Tuhan. Kita biji matanya. Ditebus oleh darah yang mahal. Nilai kita sama di hadapan Tuhan. Apa yang berbeda? Yang berbeda ada orang yang berani. Ada orang yang tidak berani.
Ada orang yang berani melihat masa depan, ada orang yang takut melihat masa depan. Tergantung keputusan. Mari dalam hidup ini saudara, engkau yang bekerja, saya ulang-ulang. Saudara kadang-kadang harus berani mengambil keputusan yang lebih. Ambil jam-jam yang lebih dari bekerja. Kalau saudara bekerja 6 jam, tambah jam lagi saudara bekerja. Mungkin. Atau saudara mengambil keputusan untuk saudara punya usaha sendiri. Ya, kemarin ada bersaksi Pak Jufar, saya kaget saudara, dia berani juga. Ya, sewa mobil gitu kan, 6 juta 1 bulan untuk jualan saudara. Itu menurut saya tindakan yang berani. Tidak mudah saudara mengambil sebuah keputusan. Iya. Sekali lagi, melakukan sesuatu itu ada resikonya. Tapi yang paling penting adalah kita mengerti bahwa Dia Allah Immanuel, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang bisa membuat mujizat itu, Allah yang tidak pernah mengecewakan kita, ada bersama-sama dengan kita. Titik sampai di sini. Itulah yang membuat kita berani. Berani menghadapi siapapun, berani berbicara dengan jujur, berani berbeda, berani ambil keputusan dalam hidup kita bahwa saya cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Mari jemaat Tuhan di HOR ini, saya ingin kita berani melakukan sesuatu dalam hidup kita. Ya. Apa yang kita mau belajar saudara? Ibrani pasal yang keempat 16 mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadap Allah yang memerintah dengan baik hati. Allah akan mengasihani kita dan memberkati kita supaya kita mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Sekali lagi kita baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadap Allah yang memerintah dengan baik hati. Allah akan mengasihani kita dan memberkati kita supaya kita mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Menghadap Allah dengan penuh keberanian. Karena dikatakan Allah akan mengasihani kita. Dia bukan hanya mengasihani seperti itu, tapi Dia akan memberkati kita supaya kita mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Anda datang ke gereja hari ini, Anda adalah orang yang berani. Ibadah itu harus disertai dengan keberanian, saudara. Berani untuk mengalahkan kedagingan. Berani untuk memisahkan mana yang utama, mana yang terutama dalam hidup. Saudara harus berani. Saya ulang katakan saudara, kita tidak bisa melihat kualitas hidup yang baik tanpa ada harga yang kita bayar. Kita tidak bisa memiliki barang yang mahal, barang yang berkualitas tanpa kita bisa bayar dengan harga yang mahal. Tidak ada barang yang berkualitas harganya murah, enggak ada. Pasti harganya mahal. Kalau saudara ingin melihat kualitas hidupmu baik, kalau saudara ingin lihat rumah tanggamu baik, pekerjaanmu baik, usahamu baik, harus bayar harga. Dengan apa? Berani berbeda. Berani ambil keputusan untuk tetap mengasihi Tuhan. Orang lain silakan, saya tetap mengambil keputusan untuk tetap setia mengikuti Tuhan, beribadah kepada-Nya. Allah yang baik akan mengasihi kita, bahkan memberkati kita dan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Saudara harus berani, ya, berani berdoa, berani minta kepada Tuhan. Saudara harus berani. Ayat ini saudara saya selalu pakai untuk menjadi jaminan bagi saya ketika saya berdoa. Saya berdoa bagi orang sakit, saya berdoa bagi siapapun, saya selalu memperkatakan ayat ini. Tuhan, dengan penuh keberanian saya datang di hadapan-Mu. Dan saya percaya firman-Mu, ketika saya datang di hadapan-Mu, saya akan melihat Engkau mengerti, Engkau akan memberkati, dan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Berani meminta, berani berdoa.
Kalau ada saudara, tempat saudara bekerja, mungkin ada rekan kerjamu yang sakit, berani saudara, harus berani doakan. Sederhana, di dalam nama Yesus, yang sakit sembuh, selesai. Gak usah panjang-panjang, gak usah pakai doa syafaat. Doakan aja, dalam nama Yesus saya berdoa. Dalam nama Yesus, kalau namanya itu Simon, saya berdoa dalam nama Yesus, Simon, engkau sembuh. Selesai saudara, harus kita berani. Jangan takut, kamu nih sok pendeta. Tidak peduli amat. Berani saudara. Berani tidak kompromi dengan dosa. Berani hidup benar. Berani mengatakan bahwa saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan Yesus. Saya harus hidup benar. Kita pergi ke sini saudara. Perempuan ini bukan hanya berani untuk datang mendapatkan kasih Tuhan Yesus. Mendapatkan pertolongan Tuhan Yesus, tapi dia juga berani memberi. Saudara, ayat ini mengatakan saudara, seorang perempuan datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Di Markus dicatat juga kejadian ini saudara. Perempuan ini bawa minyak wangi. Harganya itu saudara, ya dikatakan harganya itu, ya. Harganya itu 300 dinar. Itu sama dengan gaji 1 tahun. Harga minyak wangi. Sama dengan gaji 1 tahun. Dari seorang pekerja. Harga minyak wangi. Tapi dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia bawa minyak wangi itu. Dia pecahkan. Dan dia oleskan di kaki Tuhan Yesus. Dia berani kepada Tuhan. Dia datang berani memberi yang terbaik. Bukan dia datang saya dengan tangan yang kosong. Tapi dia datang, dia beri apa yang paling berharga yang dia miliki. Berani memberi itu sama dengan kehilangan. Kalau saya beri uang ini, sama dengan saya akan kehilangan sesuatu dari dompet saya. Karena ini uang yang paling besar di dompet saya. Ya kan? Saya akan kehilangan. Benar enggak? Tapi kalau saya kasih ke istri saya, ya, saya enggak kehilangan ke istri saya. Masuk ke dompet. Nanti kasih ke persembahan ya. Kasih ke persembahan. Haleluya. Berani itu. Ketika saya beri, saya kehilangan sesuatu di dompet saya. Dompet saya jadi kosong, hanya uang 2.000 nih. Itu memberi akan kehilangan. Ya. Itu memberi akan kehilangan. Dan saya bilang kepada saudara, jangan takut kehilangan dan jangan takut kekurangan. Orang itu takut memberi karena takut kehilangan. Tapi saudara semakin memberi, firman Tuhan bilang, ya dalam Amsal, orang yang memberi itu, Anda lagi mengutangi Tuhan. Anda memberi, Anda akan menerima. Pasti. Ya. Kalau dompet saya penuh terus dengan uang, maka kalau uang datang lagi, gak bisa masuk ke dompet saya. Kalau dompet saya penuh dengan uang 2.000 semua contohnya, dan saya takut kasih uang 2.000 saya kepada orang lain, maka giliran datang uang 100.000, gak ada tempat lagi di dompet saya. Karena saya takut mengeluarkan isi dompet saya. Mengerti maksud saya? Kita takut mengeluarkan sesuatu karena takut kehilangan. Padahal ketika saudara lagi keluarkan, saudara lagi memberikan tempat untuk diisi apa yang kosong itu. Itu prinsip saudara memberi. Makanya jangan pernah takut memberi. Kalau beri itu jangan lihat nilainya. Kalau beri persembahan, serius. Mulai bulan depan kita akan beri persembahan itu pakai amplop, persembahan umum. Tidak pakai ini lagi, supaya nanti uangnya jangan kita kucel-kucel. Karena kebiasaan kita kan kalau kasih persembahan, mohon maaf, kita gini-gini dulu,
baru masukin ke kantong persembahan. Ya kan? Sudah gini-gini kalau masukin ke persembahan. Nanti minggu depan akan kita dikasih amplop satu persatu. Jadi masukin bersama, nilainya bukan berapa. Kita kasih rapi-rapi lah gitu kan. Masukin di amplop, ya pasti saudara itu jauh lebih penting. Karena kita beri untuk Tuhan, bukan beri untuk Bapak dan Ibu Gembala. Kasih yang terbaik. Kalau perlu, kalau ada yang merah, kasih yang merah. Jangan kasih yang abu-abu karena paling kecil. Langgar yang merah, langgar yang biru, kebiru-biruan, hanya kasih yang gini sudah. Padahal kita mau menyanyikan, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan. Ini ucul-ucul lagi, nyanyi ku beri yang terbaik. Jangan sampai kita seperti itu saudara. Kita mengharapkan yang lebih dari Tuhan, tapi kita tidak pernah memberi yang terbaik. Amin. 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 Tepuk tangan dulu. Haleluya saudara. Itu memberi saudara. Dia memecahkan buli-buli. Yayasan Sumber Cahaya Kehidupan itu lahir ya dari ayat firman ini saudara. Pecahkan buli-buli. Waktu saya ingat pertama kali kami melakukan ini saudara, ya kami dapat gaji. Saya dan istri saya bekerja di sebuah yayasan waktu itu kami dapat gaji. Waktu itu lagi 2010 corona. Iya. Oh 2019 ya, ke 2020 ya. Awal-awal di saudara, lagi parah-parahnya. Orang kehilangan pekerjaan lain sebagainya saudara. Kami gak punya uang, gak punya sponsor, gak punya donatur. Iya. Kami pakai gaji, saya bilang, ayat ini saya baca, saya bilang, memecahkan buli-buli. Apa yang gaji kita pecahkan. Kita belikan sembako, kita bagi ke tukang parkir, bagi bersama dengan Pak Gusti waktu itu, kita naik mobil, saya Avanza, saya minta mama, kita beli ya beras, beli lauk semuanya, kita tolong mama masak di rumah, kita bungkus-bungkus saudara, kita bagikan keliling sampai ke Ubud saudara, bagikan ke tukang parkir, ke tukang gojek, ke semua orang yang kita jumpai, bagi makanan itu kita mulai pertama kali. Dari apa? Ya 100 paket, kemudian kita bagi sembako. Pertama kali saya ajak anak saya juga bawa motor saudara, bawa ke tukang parkir. Terus anak saya tanya, ternyata gini ya, kalau kita beri ya, tukang parkir di pasar itu saudara ucapan, terima kasih Pak, terima kasih. Dia gak kenal kita, tapi ucapan terima kasihnya luar biasa saudara. Itu sebuah kesenangan bagi saya ketika ada orang berterima kasih. Dan dia bilang, Pak, ya Tuhan memberkati. Dia berdoa dengan caranya sendiri. Bagi saya itu kesenangan. Dan itu cikal bakalnya ketika kita belajar membaca ayat ini. Memecahkan buli-buli. Apa yang kita bisa lakukan? Kita harus berani memberi. Harus berani beri. Kalau kasih itu ke saudara, kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik. Harus berani kasih yang terbaik. Itulah yang membuat saya dan ibu tidak tega dan tidak bisa melihat orang susah. Ya. Tidak bisa melihat orang susah. Ya. Berkali-kali kami melakukan seperti itu. Apa yang kami bisa lakukan? Selalu memikirkan apa yang kita bisa lakukan. Apa yang kita bisa lakukan. Tadi malam saya dengan istri lagi duduk di luar main sama si Hiro. Saya bilang setiap bulan kita harus lakukan sesuatu. Apa yang kita bisa lakukan? Kita perlu mungkin bagi-bagi sembako, apakah? Tidak perlu cari di mana sponsornya dulu. Lakukan aja dulu. Di Tuhan. Kalau kita lakukan, Tuhan akan kasih kita yang Tuhan mau percayakan lebih lagi. Persoalannya kita tunggu dulu orang kasih, baru kita kasih. Ya kan? Tunggu dulu orang ada donatur, baru kita kasih. Prinsip itu kita ubah. Karena kita mulai. Yayasan ini mulai, sudah gereja mulai, tidak tunggu. Apa yang kita, maka Tuhan ya kan. Gedung ini persis. Saudara, dimulai dari kita. Mari berani memberi, berani mengeluarkan sesuatu saudara. Matius 5 ayat 7,
Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hatinya akan menerima kemurahan. Bukan saya yang bilang, ayat firman yang bilang. Orang yang murah hatinya akan menerima kemurahan. Amin. Mari belajar saudara untuk itu. Ya, kalau kita lihat dari ayat yang kita baca tadi, perempuan itu datang memecahkan minyaknya, kemudian dia menangis saudara di kaki Yesus. Berapa air mata perempuan itu sehingga bisa mencuci kaki Yesus yang berdebu, dan dengan air mata mengalir dari hati yang menangis, ia membasuh kaki Tuhan Yesus. Di hadapan Tuhan, dia menangis di hadapan Tuhan dengan air matanya. Bahkan dia menyekanya, dikatakan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Padahal waktu itu, pada pergi orang Yahudi, itu memakai kerudung orang Yahudi. Saudara. Tidak boleh menunjukkan rambutnya kepada orang lain. Tapi dia menggunakan rambutnya itu. Bahkan dia lagi membahayakan dirinya hanya untuk kepentingan datang di kaki Tuhan Yesus. Bahkan dia saudara mempergunakan minyak wangi yang adalah minyak wangi narwastu seharga 300 dinar. Dan dikatakan kalau minyak narwastu itu saudara bukan ada di Israel, dari puncak gunung Himalaya. Minyak itu saudara. Makanya kenapa harganya sama dengan harga tahun. Karena saking mahal. Tapi dia datang memberi untuk Tuhan Yesus. Mari kita belajar saudara. Kita tahu sekarang. Dan kita mengerti bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Amin. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Nilai kita lebih daripada nilai apapun. Mari kita ambil keputusan dalam hidup ini. Untuk kita berani. Berani berbeda. Berani hidup benar. Berani tidak kompromi dengan dosa. Berani setia kepada Tuhan. Berani mengasihi Tuhan. Bahkan berani. Saudara harus juga berani memberi perpuluhan. Saya bilang kepada jemaat saya di sini. Saudara harus berani. Beri perpuluhan itu bisa membuat kita takut kehilangan. Karena gini saudara, hukum kasih persepuluhan itu kan, 10% dari apa yang saudara terima. Kalau itu 1 juta, 100 ribu. 100 ribu itu lumayan nilainya. Ya kan? Kalau kita tarik itu kan, tinggal 900 ribu. 100 ribu ini bisa pakai beli beras kah, beli ini kah. Hitung-hitungnya luar biasa saudara. Apalagi kalau gajinya 10 juta. 1 juta, udah bisa bayar uang sekolah anak gitu. Hitung-hitung kan matematika gitu. Makanya kalau kasih saudara, hitung. Jangan pasti 10 juta akan kurang jadi 9 juta. Pasti, tidak perlu sekolah. Itu sudah pasti sudah. Mari kita berani. Ya, berani. Minggu depan ini kita akan kasih perpuluhan. Saya ingin kita mari belajar berani. Jangan takut kehilangan. Pasti Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Ya, kita sudah cetak amplop perpuluhan tersendiri. Selain dari amplop ada perpuluhan, di dalamnya ada kertas saudara. Ya, itu di dalam ada kertas, ada tulisan nama dan jumlah. Ya, kalau saudara berkenan, tolong isi nama. Kenapa kami ingin catat? Dan kita berdoa bersama-sama saudara. Saudara yang telah memberi perpuluhan. Selama ini kan kita tahu saudara perpuluhan. Ada yang kita tahu apakah kasih, gak kasih kita juga gak tahu. Ya kan? Tapi paling tidak ketika kami mengerti saudara tulis nama itu, kita tahu, oh keluarga ini memberi perpuluhan. Kita terus mendoakan saudara apa yang saudara telah beri. Tuhan kembalikan apa yang keluarga ini telah beri untuk persepuluhan. Tuhan berkati mereka melimpah-limpah sesuai dengan janji firman. Kita mulai tertibkan itu saudara. Di dalam amplop perpuluhan ada nama di kertas, saudara bisa isi nama di situ. Ya, saudara memberi. Saya tidak melihat berapa yang saudara beri. Tergantung kesadaran saudara. Persepuluhan artinya 10% dari apa yang saudara dapat. Kalau saudara dapat gaji, 10% dari gaji saudara. Amin. Kok mukanya muram sih ngomongin persepuluhan? Karena mulai takut kehilangan. Saudara mari belajar. Belajar. Ya, saya dan istri pernah mengalami hal yang tidak mudah. Istri saya kemarin seperti itu
di mimbar ini, saudara. Tapi saya melihat bahwa itu semua proses. Ya, proses. Harus mengalami hal, harus kehilangan sesuatu dalam hidup ini. Saya sudah jual mobil 2 kali. Jual anting, saya ingat saya pernah jual anting istri saya. Anting anak saya. Ya, sama kalung istri saya. Pernah, saudara. Bahkan saya pernah jual anting yang sudah copot itu, saudara. Saya pergi ke Jalan Ponorogo di sana, di Denpasar itu. Karena di dianya tidak ada yang beli, saya belum tahu. Anting yang rusak itu, saudara, saya jual. Saya pernah ngalih, karena itu barang berharga satu-satu yang punya istri saya dan punya anak saya, yang punya princess waktu itu. Karena antingnya yang dari bayi itu tidak bisa. Itu satu-satunya. Kemudian ada punya istri saya yang tinggal sebelah. Sudah tidak punya anting tapi tinggal sebelah karena sebelahnya hilang. Kita masih bisa jual. Saya punya pengalaman seperti itu. Punya pengalaman hidup tidak mudah. Tapi saya dan istri tidak pernah tidak kasih perpuluhan. Saya tidak pernah menuntut saya kasih perpuluhan, Tuhan kasih saya banyaknya, enggak. Karena prinsip saya lakukan bukan untuk orang lain. Tapi saya lakukan untuk Tuhan. Harga yang kita bayar, Tuhan selalu perhitungkan. Amin. Mari katakan dengan saya, berani memberi. Sekali lagi, berani memberi. Lebih keras, berani memberi. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya.